Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan melakukan eksperimen yang berjudul Gaya Berlawanan Arah. Nah, dari judul tersebut kira-kira ada tahu nggak ya ini termasuk gaya apa? Iya, termasuk gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dari dua benda yang saling berlawanan arah. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bahwa dua buah benda yang saling bersentuhan akan mengalami gaya gesek, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya gesek. Nah, yuk kita mulai eksperimen ini. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada 3 buah koin, double tip, penggaris, kertas minyak, amplas, dan yang terakhir ada kardus. Kardus ini nanti digunting menggunakan gunting dan diukur menggunakan penggaris dengan ukuran 28 x 12 cm hingga terbentuk menjadi 3 bagian. Langkah yang kedua yaitu menempelkan amplas pada kardus pertama dan menempelkan kertas minyak pada kardus kedua menggunakan double tip. Ketiga bagian kardus ini terbentuk seperti ini, kemudian disenderkan ke tembok dengan tingkat kemiringan yang sama. Setelah itu, menjatuhkan koin-koin ini dari atas permukaan sampai ke bawah. Nah, sekarang teman-teman bisa diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, pada kardus manakah koin yang lebih dulu sampai ke permukaan lantai? Pertanyaan yang kedua yaitu, pada kardus manakah koin yang lebih lama sampai ke permukaan lantai? Dan yang ketiga yaitu, apa yang menyebabkan koin pada tiap kardus memiliki kecepatan waktu yang berbeda untuk sampai ke permukaan lantai? Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu, koin yang lebih dulu sampai ke permukaan lantai adalah koin yang berada pada kardus yang dilapisi oleh kertas minyak. Kedua yaitu koin yang berada pada kardus yang tidak dilapisi apapun. Dan yang ketiga, koin yang berada pada kardus yang dilapisi oleh amplas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang pertama yaitu kekasaran suatu benda. Semakin kasar suatu benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Dan semakin halus benda, maka akan semakin kecil gaya geseknya. Yang kedua yaitu ada luas permukaan benda. Semakin besar luas permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Dan semakin kecil luas permukaan benda, maka akan semakin kecil gaya gesek pada suatu benda. Yang ketiga yaitu ada massa atau gaya berat. Nah, ini semakin berat suatu benda, maka akan semakin besar gaya geseknya, dan semakin ringan suatu benda, maka akan semakin kecil gaya geseknya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.